suara yang diremehkan, dan hati yang ditimbang. Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada kisah yang membuat banyak hati gelisah, bahkan memberontak, Bapak Ibu. Naiklah ia dari sana ke Betel. Sedang ia berjalan di jalan, keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berkata kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Maka berpalinglah ia ke belakang, dan setelah dilihatnya mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Lalu keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, dan mencapik-capik 42 orang dari anak-anak itu. Firman ini tertulis di 2 Raja-Raja 2 ayat 23-24, Bapak Ibu. Sekilas ini nampak kejam, ya. Seolah-olah sorga terlalu sensitif. Seolah-olah Allah bereaksi berlebihan terhadap sebuah ejekan. Namun firman Tuhan bukanlah permukaan yang dangkal, Bapak Ibu. Ia adalah samudera yang dalam dan menuntut kita untuk menyelam, bukan sekedar melihat riaknya saja. 42 orang anak, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar anak-anak, Bapak Ibu, ya, melainkan generasi yang memberontak, Bapak Ibu. Kata yang diterjemahkan sebagai anak-anak itu berasal dari naar, ya. Tidak selalu berarti balita kecil, Bapak Ibu. Seringkali menunjukkan kepada remaja atau pemuda, ya. Bahkan bisa berarti orang dewasa muda ini. Jumlah mereka 42 orang. Ini bukan 1 atau 2 anak nakal, ya Bapak Ibu. Ini adalah kerumunan, Bapak Ibu. Bahkan bisa dikatakan masa yang agresif. Dan tempatnya di Betel. Betel bukan kota sembarangan. Betel adalah pusat penyembahan berhala sejak zaman Yerobeam. 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 33, Bapak Ibu, ya. Di sana lembuh emas disembah. Di sana kebenaran telah lama diputar balikkan, Bapak Ibu. Maka yang kita lihat itu bukan sekedar ejekan, ya, melainkan buah dari sistem yang rusak. Ini bukan sekedar anak mengejek Nabi, Bapak Ibu. Ya, ini adalah generasi mengejek suara Tuhan ini. Naiklah botak. Ejekan yang lebih dalam dari sekedar fisik, Bapak Ibu. Perkataan mereka itu bukan sekedar hinaan fisik. Naiklah. Kemungkinan besar merujuk pada kenaikan Elia ke sorga di ayat sebelumnya, ya. Dengan kata lain mereka berseru, kalau memang Tuhanmu berkuasa, pergi saja. Hilang saja. Kami tidak butuh kamu. Ini adalah penolakan terhadap otoritas ilahi. Mereka tidak sekedar mengejek penampilan Elisa, Bapak Ibu. Mereka menolak pesan, panggilan, dan Allah yang diwakilinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dunia selalu mulai dari hal kecil. Mengejek, meremehkan, menertawakan, lalu perlahan menjadi menolak, membenci, dan memberontak, Bapak Ibu. Setiap ejekan terhadap kebenaran adalah benih pemberontakan terhadap Allah. Kutuk dalam nama Tuhan bukan emosi, melainkan otoritas. Perhatikan, Elisa tidak memanggil beruang karena tersinggung secara pribadi, Bapak Ibu, ya. Ia mengutuk mereka demi nama Tuhan. Ini bukan ledakan emosi dari seorang manusia tua yang tersakiti, ya. Ini adalah tindakan profetis, Bapak Ibu. Sebuah deklarasi penghakiman ilahi. Di dalam perjanjian lama, nabi bukan sekedar pengkhotbah, Bapak Ibu. Mereka adalah wakil perjanjian dengan Allah, dan hukum Taurat sudah jelas, Bapak Ibu. Barang siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Ini di Imamat 20 ayat 9. Betapa lebih serius menghina utusan Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di jalan menuju Betel adalah tabrakan
antara kekudusan Allah dan pemberontakan manusia, Bapak Ibu. Beruang dari hutan, Allah yang mengguncang kesombongan ini artinya. Mengapa beruang? Karena terkadang Allah tidak hanya berbicara melalui firman yang lembut, Ia juga berbicara melalui guncangan yang keras, Bapak Ibu. Beruang bukan sekedar hukuman, Bapak Ibu. Beruang adalah tanda peringatan keras bagi seluruh Israel. Jangan main-main dengan kekudusanku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita lebih nyaman dengan Allah yang lembut kan? Tetapi Alkitab menyatakan Allah yang juga kudus dan menggetarkan, Bapak Ibu, adalah hal yang mengerikan jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, Bapak Ibu. Daniel 16 ayat 31. Daniel 10:31, Bapak Ibu, ya. Mengapa terasa tidak adil? Karena kita melihat dosa sebagai hal kecil. Kita hidup di zaman di mana menghina dianggap humor, mengejek dianggap kebebasan, dan meremehkan itu dianggap biasa, Bapak Ibu. Tetapi di hadapan Allah, dosa kecil di mana manusia bisa menjadi besar karena menyentuh kekudusannya. Perhatikan. Masalahnya bukan karena Allah terlalu keras, tetapi karena manusia terlalu ringan memandang dosa. Ini loh. Jadi apa pesan profetis bagi generasi-generasi muda sekarang ini? Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa makna ya. Ini adalah cermin bagi zaman kita. Hari ini mimbar ditertawakan, kebenaran diparodikan, dan firman Tuhan dijadikan bahan candaan. Dan kita bertanya, mengapa Allah diam? Jangan salah, diam bukan berarti tidak melihat. Allah panjang sabar, tetapi bukan berarti ia bukan berarti ia mengabaikan, tidak concern ya, tidak. Nah, itu semua adalah bayangan dari salib, Bapak Ibu ya. Dari penghakiman menuju anugerah, Bapak Ibu. Jika kisah ini berhenti di perjanjian lama, kita akan gemetar tanpa harapan, Bapak Ibu. Namun di perjanjian baru, kita melihat sesuatu yang mengejutkan. Yesus juga diejek, Yesus juga dihina, Yesus juga ditertawakan. Tetapi tidak ada beruang yang datang. Mengapa? Karena penghakiman itu dialihkan kepada dirinya sendiri. Di Golgota, bukan para pengejek yang dicabik, tetapi anak Allah yang disalib, Bapak Ibu. Di sana keadilan dan kasih bertemu. Bapak Ibu, jangan menjadi generasi battle ya. Kisah ini berseru. Jangan menjadi generasi itu yang terbiasa mengejek, kehilangan rasa hormat, dan menertawakan yang kudus. Tetapi jadilah generasi itu yang gentar akan Tuhan ya, menghormati firman-Nya, dan membuka hati terhadap tegurannya. Itu penting. Karena pada akhirnya pilihan kita cuma sederhana kok, Bapak Ibu. Menertawakan suara Tuhan atau tunduk kepadanya. Dan ingat, Allah yang sama yang mengirim beruang ke Betel adalah Allah yang sama yang membuka tangan di salib. Yang satu menunjukkan kekudusannya, yang lain menyatakan kasihnya. Dan di antara keduanya, kita harus memilih bagaimana kita meresponnya. Itu. Tuhan, ampuni kami jika hati kami masih penuh dan terus pernah meremehkan Engkau. Ajarkan kami untuk gentar, tetapi juga mengasihi. Jangan biarkan kami itu menjadi generasi yang mengejek, melainkan generasi yang mendengar dan taat. Di dalam nama Yesus. Amin.